Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari Kelompok 2 ingin mereview jurnal tentang hormon sitokin untuk mata kuliah biokimia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Najwa Toma. Saya Fitri Aryuni. Saya Putri Asmanina. Saya Rizky Adelia. Saya Ahmad Taufik Tanjung. Saya Adibas Akmal. Saya Muhammad Adi Sodal Gipari. Konsentrasi sitokinin dan paklobutrajol yang digunakan pada penelitian ini tidak mempengaruhi jumlah ubi, bobot ubi, dan jumlah ubi per kelas. Hal ini diduga karena kesetimbangan zat pengatur tumbuh endogen terkandung dalam tanaman diikuti dengan waktu pemberian kombinasi perlakuan yang kurang tepat, sehingga secara keseluruhan pengaruh pemberian sitokinin dan paklobutrajol tidak berbeda nyata karena pemberian zat PT bergantung terhadap berbagai faktor seperti bagian tumbuhan, fase perkembangan, konsentrasi zat PT yang diberikan di berbagai faktor lingkungan yang mengemukakan bahwa kebutuhan zat pengatur tumbuh yang diperlukan oleh suatu jenis tanaman sangat tergantung pada zat pengatur tumbuh di dalam jaringan tanaman atau endogenous, lingkungan tumbuh dan tingkat perkembangan jaringan, bagian yang diisolasi, dan sebagainya. Menurut Mupa Adi tahun 2003 bahwa tanaman terpacu untuk lebih cepat melakukan multiplikasi tunas disebabkan oleh pemberian sitokinin BAP. Pada penelitian ini, BAP dan hormon sitokinin yang lain tidak menyebabkan perbedaan nyata untuk menginisiasi proliferasi yang sehingga tanpa pemberian sitokinin pun sudah dapat menginisiasi tunas Nepenthes mirabilis lebih cepat. Menurut Sudarmonowati tahun 2002, apabila tanpa hormon tidak ada pengaruh nyata, mereka tidak diperlukan penggunaan BAP sehingga biaya produksi pun jauh lebih murah. Sitokinin dapat berfungsi untuk meningkatkan pembentukan anakan pada tanaman serealia sehingga anakan dapat ditingkatkan. Sakri pada tahun 2009 melakukan penelitian terhadap 2 kultivar gandum yaitu Mexipac dan Sam3 yang diaplikasikan sitokinin dengan konsentrasi 0, 40, 80, dan 120 ppm. Hasil menunjukkan pada pemberian sitokinin dengan konsentrasi 40 ppm meningkatkan panjang daun bendera sepanjang 17,10 cm lebih tinggi dibandingkan dengan kontrol, beserta presentasi protein dan karbohidrat yang lebih tinggi dibandingkan dengan kontrol. Menurut Pudih, pada tahun 2013, pemberian sitokinin pada tanaman gandum kultivar Hamon memiliki dampak langsung pada proses pertumbuhan dan periode tumbuh gandum akan lebih lama disebabkan oleh penuaan daun tertunda, sehingga masa pertumbuhannya lebih lama. Ditambah dengan penyemprotan sitokinin juga dapat mengurangi kerusakan yang disebabkan karena kekeringan, menghindari penurunan jumlah anakan sekunder, meningkatkan hasil dan biomasa pada tanaman gandum. Sitokinin merupakan senyawa pengganti adenin yang meningkatkan pembelahan sel dan berfungsi sebagai pengaturan pertumbuhan. Cara kerjanya sama dengan kinetin. Sitokinin alami yang pertama diisolasi adalah genetin dalam biji jagung muda. Genetin ini merupakan sitokinin yang paling sering ditemukan bahkan hampir di semua tumbuhan tinggi seperti lumut, cendawan, patogenik dan non-patogenik, bakteri, serta RNA sel, mikroorganisme, dan sel hewan. Sitokinin merupakan golongan hormon yang penting dalam pertumbuhan karena bersifat esensial dalam pembelahan sel menurut Roth pada tahun 2000. Selain berfungsi dalam pembelahan sel,
Sitokinin juga berperan dalam menunda pengguguran daun, pengguguran bunga, buah, pertambahan tunas, akar, dan meningkatkan adanya resistensi terhadap patogen. Varietas mangga berpengaruh sangat nyata terhadap presentasi hidup tanaman. Pada umur 4, 6, dan 8 msg, tinggi tunas pada umur 4, 6, dan 8 msg, diameter tunas pada umur 4, 6, dan 8 msg, jumlah daun umur 4, 6, dan 4 msg. Hasil terbaik diperoleh pada perlakuan V1 atau arum manis panjang entres tidak berpengaruh nyata terhadap presentasi hidup, tinggi, tunas, diameter, tunas, dan jumlah daun pada umur 4, 6, dan 8 msg. Interaksi antara varietas dan panjang entres tidak berpengaruh nyata terhadap presentasi hidup, tinggi, tunas, diameter tinggi, dan jumlah daun pada 4, 6, dan 8 msg. Berdasarkan hasil penelitian, cekaman kekeringan menurunkan produksi tandan bunga betina, meningkatkan tandan bunga jantan dan kejadian tandan bunga yang gugur, produksi jenis kelamin tandan dan kejadian tandan. Bunga gugur berkaitan dengan kondisi cekaman pada proses pertumbuhan dan perkembangan tandan bunga yang terjadi baik pada saat itu maupun 1-2 tahun sebelum tandan bunga matang fisiologis. Perlakuan hormon auksin atau IAA memacu pertumbuhan organ vegetatif, tetapi sebaliknya menurunkan produksi tandan bunga betina dan meningkatkan tandan bunga jantan dan kejadian jantan bunga gugur. Perlakuan hormon gibberellin atau GA3 secara umum menurunkan produksi tandan bunga betina dan meningkatkan tandan bunga jantan dan kejadian tandan bunga gugur, terutama pada tahun puncak cekaman kekeringan. Hormon sitokinin atau BAP dan asam abisik atau ABA menjaga produksi tandan bunga betina pada kondisi cekaman kekeringan dengan mengurangi tandan bunga yang gugur. Hormon sitokinin atau BAP adalah hormon yang paling kuat dalam mempertahankan produksi tandan bunga betina. Sitokinin akan merangsang pembelahan sel melalui peningkatan laju sintesis protein, sedangkan auksin akan memacu pemanjangan sel-sel sehingga menyebabkan pemanjangan batang. Dengan pemberian sitokinin, BAP dapat mendorong sel-sel meristem pada explain untuk membelah dan mempengaruhi sel lainnya untuk berkembang, menjadi tunas, dan membentuk daun. Kandungan sitokinin pada air kelapa sangat berpengaruh dalam perkecambahan benih manggis. Kandungan sitokinin dapat memacu pembelahan sel yang dapat mempercepat waktu muncul tunas. Sitokinin digunakan untuk merangsang terbentuknya tunas, berpengaruh dalam metabolisme sel, dan merangsang sel dorman. Hal ini sesuai dengan pendapat Ivan 2013 yang menyatakan bahwa sitokinin berpengaruh dalam metabolisme sel, pembelahan sel, dan merangsang sel dorman sehingga dapat mempercepat waktu muncul tunas benih manggis. Hormon sitokinin berfungsi untuk spesifikasi sel, dediferensiasi, dan diferensiasi. Menurut Capuana dan Debug 1997, pertumbuhan pada embrio somatik disebabkan oleh aktivitas sitokinin pada saat diferensiasi sel-sel kalus. Tidiazuron mampu menstimulasi perbanyakan tanaman berkayu yang bersifat rekalsitran. Pada konsentrasi lebih dari 1 atau 0,22 ppm, TDZ dapat menginduksi kalus, tunas adventif, dan embrio somatik secara efektif. Penggunaan TDZ yang lebih besar atau kurang dari 0,5 mg per liter dapat menyebabkan tidak sinkronnya proses diferensiasi embrio somatik.
Penggunaan media dengan komposisi sitokinin demikian diduga bahwa pada konsentrasi demikian telah terjadi perimbangan antara sitokinin dan auksin, sehingga terjadi pembelahan sel yang menstimulasi pembentukan tunas, duri, dan akar buah naga. Hal ini sesuai dengan pendapat Wardianti 1998 bahwa pembelahan sel dipengaruhi oleh nisbah sitokinin dan auksin yang ditambahkan ke dalam media. Selain itu, penggunaan media dengan konsentrasi tersebut menyebabkan terjadi interaksi antara kinetin dan hormon. Menurut Gunawan 1998, interaksi dan perimbangan zat pengatur tumbuh yang ditambahkan dalam media dan diproduksi oleh sel tanaman secara endogen menentukan kecepatan dan arah perkembangan suatu kultur. Saya berharap setelah menonton video kelompok kami, teman-teman sekalian dapat menambah wawasan seputaran hormon sitokinin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.